Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Guru Sula. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, di mana pada kesempatan ini kita akan fokus pada alat reproduksi pria. Baiklah teman-teman sekalian, alat reproduksi pria atau sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual, yaitu reproduksi yang terjadi melalui proses bertemunya sel kelamin jantan atau gamet jantan atau biasa disebut dengan sperma dengan gamet betina atau biasa disebut dengan ovum yang akan membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Gamet jantan atau sel kelamin jantan atau yang biasa disebut dengan sperma itu dihasilkan oleh alat reproduksi pada pria. Adapun organ reproduksi pada pria atau pada laki-laki terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan yang kedua adalah bagian internal. Secara sepintas bisa kita lihat pada gambar yang nampak di layar, yaitu gambar sistem reproduksi pria. Di sini terdapat ada beberapa bagian dan tentunya dari bagian-bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Jadi, kita ulangi bahwa alat reproduksi pria terdiri dari bagian eksternal dan bagian internal. Berikut ini organ reproduksi pria atau laki-laki yang termasuk dalam bagian eksternal. Jadi bagian-bagian apakah yang termasuk dalam bagian eksternal alat reproduksi laki-laki? Yang pertama adalah penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah batang penis. Dan yang ketiga adalah kepala penis. Bagian kepala penis ini ditutupi oleh lapisan kulit, di mana lapisan kulit ini akan hilang saat kita menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh manusia. Kemudian yang ketiga adalah testis. Organ berbentuk oval
dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 buah testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma atau sel kelamin jantan. Selanjutnya yang keempat adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian selanjutnya adalah organ reproduksi laki-laki yang termasuk dalam bagian internal. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Kemudian vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kantung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Kemudian saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Kemudian ada yang disebut dengan saluran kemih. Saluran kemih biasa juga disebut dengan uretra. Saluran kemih atau uretra berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga agar sperma tetap dalam keadaan sehat. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar bulbouretral. Disebut juga sebagai kelenjar Koper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Itulah berbagai bagian pada sistem reproduksi pria, baik eksternal maupun internal. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi pada pembelajaran di sekolah atau pengetahuan umum bagi para penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.